Selamat pagi, berkah dalam. Jumpa lagi bersama Fortun. Hari ini kita belajar tematik tema 1, sub 2, pembelajaran 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Lihat gambar ini. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, nanti anak-anak tulis di sini, ini dari bayi, kemudian mulai merangkak, kemudian mulai berjalan. Kemudian untuk gambar berikutnya, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Perhatikan gambarnya ini. Yang pertama, mulai bisa duduk, kemudian dengan meminum susu sendiri. Kemudian berikutnya dia sudah mulai duduk dan makan sendiri yang dia lakukan. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Di sini ada 5. Buatlah pertanyaan dari orang tuamu. Kemudian di sini, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. 1. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. 2. Lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Berikutnya, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Coba di rumah lakukan gerakan pertama seperti pada gambar. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda.
Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan 10 jari. Lakukan ini seperti gambar. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang. Ikuti kegiatan sesuai instruksi guru atau pemanu dalam sebuah permainan. Berdasarkan pengalamanmu berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Sekarang perhatikan berikutnya. Ayo berlatih. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Misalnya 2653 ditambah 3302. Nah, di sini anak-anak bisa lihat contohnya. Itu misalnya anak-anak tulis seperti ini, 2653, bawahnya 3302. Kemudian kita jumlahkan. Ingat, kita menjumlahkannya selalu diawali dari bilangan satuan ya. Misalnya 3 tambah 2 berapa? Ya, pinter, 5. Kemudian 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Nah, sekarang kerjakan ini latihan berikut ini. Di sini nomor 1 ada soal 1693 ditambah 5204. Nomor 2 4025 ditambah 1102. Nomor 3 7143 ditambah 1602. Silakan diisi di bawahnya ini cara bersusun. Kemudian berikutnya contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, yang tadi tanpa menyimpan, yang sekarang kita belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Misalnya di sini 1200 ditambah 2900. Seperti kemarin Ibu sudah mengajarkan, kita mulai lagi. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Nah, sekarang coba hitung itu. 2 ditambah 9 berapa yuk? 11. Oke, karena 11 maka tulis 1 dulu di bawahnya 9. Masih nyimpan 1, ditaruh di atasnya angka 1 ini. Kemudian 1 ditambah 1, 2. 2 tambah 2, 4 di sini. Jadi isinya 4100. Sekarang contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan yang tadi, yaitu 1 2653 ditambah 3302. Ini yang anak nulis 2653 3302. 5 di sini 955, itu hasilnya yang tadi. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955 seperti tadi.
Nah, kerjakan latihan soal berikut dari halaman 59 nomor 1. Nah, sekarang kita lihat contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sekarang perhatikan bilangan ini ada 1200, kemudian di sini ribuannya ada 1, ratusannya 2, puluhannya 0, satuannya 0. Kemudian bawahnya 2900, ratusannya ada berapa ini? 2, pintar. Kemudian di sini ratusannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian puluhannya 0, satuannya 0. Kemudian kita jumlahkan ke bawah ribuannya, ada 1, 2, 3. Oh, ribuannya di sini 4, 5, 6. Kemudian di sini ada juga ribuannya, itu ada berapa ini, dan terusnya sampai di sini. Ini pada tabel. Kemudian selain melalui tabel, anak-anak bisa mengerjakan dengan cara lain, yaitu 1200 tadi ditambah 2900 sama dengan berapa? Kita coba hitung. Caranya selalu ingat hitung dari satuan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Kemudian 2 ditambah 9, berapa itu? 11. Maka ditulis 1 di bawahnya 9, dan sisa satunya taruh di atasnya 1 ribuan tadi. Kalau sudah, 1 tambah 1, 2, 2 ditambah 2, 4. Maka hasilnya 4100 ini. Dari penjumlahan bersusun, hasilnya maka hasil akhirnya adalah 4100. Nah, ini yang berupa tabel seperti ini. Tabel ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ini yang bentuk lain dengan penjumlahan bersusun. Cobalah menyelesaikan soal penjumlahan berikut. Ini ada latihan soal, ada 4 nomor. Nanti ini juga kalian kerjakan saja di buku ujian atau buku ramah kamu saja. Nah, kalau sudah kamu kerjakan, tunjukkan orang tua kamu betul atau tidak kalian mengerjakan. Nah, kalau sudah, apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Setelah berproses bersama Hurun tadi, ayo coba kerjakan latihan ini. Di sini ibu memberi 3 soal bersusun dan 1 soal cerita. Nomor 1, 3960 ditambah 4618. Nomor 2, 4795 ditambah 2034. Nomor 3, 2481 ditambah 5309. Nah, untuk soal cerita nomor 4, Pak Hamid mempunyai 2 kolam ikan. Pada petak kolam ikan pertama berisi 1950 ekor ikan mas. Pada petak kolam ikan kedua berisi 2700 ekor ikan cupang. Berapa jumlah ikan dari kedua kolam Pak Hamid tersebut? Nah, di sini cara menyelesaikannya seperti yang kemarin sudah pernah anak lakukan. Tolong jangan lupa tulis, jadi jumlah ikan dari kedua kolam Pak Hamid ada titik-titik ekor, begitu. Tugas rumah halaman 53 ya. Kerjakan tugas wawancara bersama orang tua. 1. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tuamu di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. 2.
tulis terlebih dahulu daftar 5 pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Ketiga, pada waktu kegiatan wawancara boleh berupa foto atau video, kemudian dikirim di Classroom atau jika terpaksa di WA juga boleh. Kemudian B, kerjakan tugas wawancara dan matematika di lembar kertas berlogo SD Pramater D. Terima kasih. Terima kasih, selamat berproses, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Dadah.